kegiatan yang bergengsi di Jawa Tengah. Jadi kita bisa menggali potensi teman-teman, kita bisa mengetahui potensi teman-teman di wilayah. Kita adakan pelatihan yang nanti bisa berkelanjutan, yang banyak diminati. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Semua kegiatan ada di Karang Taruna. Banyak. Dan bisa dilakukan semua di Karang Taruna. Makanya sekarang anak-anak diajak sudah pakai baju Karang Taruna. Tadi stigma, wah rapat ki enek sangune lah. Iya, itu. Jadi berarti tidak provinsi. Ya, dia periode sama kanan, dia periode. Kita doakan bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Kata Media Kota Surakarta. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, yaitu Mas Ananta, dan ditemani dengan Ketumnya Karang Taruna Kota Surakarta, yaitu Mas Iksan. Mas Ananta, bagaimana kabarnya ini? Baik, sehat. Mas Iksan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini nanti kita pengen sharing sama Pak Ketum Karang Taruna Provinsi dan juga Karang Taruna Kota Surakarta. Mungkin kita buka acara pada malam hari ini yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kiranya bisa memberikan semangat dan motivasi untuk teman-teman Karang Taruna di wilayah Kota Surakarta dan Karang Taruna se-Jawa Tengah. Mungkin langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ini tadi dari mana Mas Ananta? Ini tadi dari kegiatan Lomba Karang Taruna Berprestasi tahun 2026 yang masuk 10 besar. Jadi kita pusatkan di Surakarta. Masya Allah, luar biasa. Jadi kemarin di Boyolali geser ke Surakarta. Solo, ya kan, biar ganti suasana. Dan tadi masih proses presentasi dari sampai nomor 5 ya, dari 10 peserta. Berarti teman-teman Karang Taruna itu tadi sudah dari 10 besar ini dinominasi lagi 5 besar. Iya. Oh, iya. Okay. Berarti tadi potensi dari teman-teman juga banyak nih. Potensinya banyak dan luar biasa. Mungkin bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman di daerah nantinya. Nanti dari 10 besar itu kita rangkai, kemudian kita data, kemudian nanti kita sampaikan ke teman-teman. Ternyata teman-teman kita di daerah Kebumen punya potensi ini, di daerah Kabupaten Semarang punya potensi ini. Siapa tahu bisa berkolaborasi dan bisa mengambil nilai-nilainya untuk bisa diterapkan di misalnya di Surakarta atau di wilayah yang lain. Luar biasa. Begitu. Tadi kemarin kayaknya dari Kelurahan Semanggi juga ikut nih mewakili Surakarta nih Mas Iksan nih. Iya. Untuk lomba berprestasi Karang Taruna itu nih. Oh, iya. Karena kan kita sudah lama nggak ada lomba Karang Taruna Prestasi sejak mungkin tahun 2019-2020 sampai sekarang, sampai 2025 nggak ada ya, baru 2026 ini kita adakan lagi. Karena ini salah satu kegiatan yang bergengsi di Jawa Tengah. Jadi kita bisa menggali potensi teman-teman, kita bisa mengetahui potensi teman-teman di wilayah seluruh Jawa Tengah yang nantinya mungkin bisa motivasi, kemudian juga bisa dikembangkan lagi agar lebih baik lagi dengan pendampingan, dengan upgrading SDM. Itu tanggung jawab teman-teman provinsi lah nanti. Makanya kita adakan ini lomba Karang Berprestasi. Mudah-mudahan nanti 2027 lebih baik lagi, lebih ramai lagi, dan mungkin Surakarta nanti bisa jadi juara. Amin. Itu harapan besar kita. Iya. Iya. Melihat potensi yang hari ini Karang Taruna itu kan banyak sekali potensi dari beberapa daerah, wilayah sampai tingkatan bawah sampai ke atas lah. Ini bagaimana Ketua visi besar Karang Taruna Provinsi dari Jawa Tengah ini dalam periode kepengurusan ini apa? Ada visi besar apa terkait melihat potensi dari teman-teman Karang Taruna yang berada di wilayah ini? Ya, intinya visi besar Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah ini bagaimana yang pertama teman-teman Karang Taruna Jawa Tengah ini solid, kemudian kita bergerak bersama, kemudian kita tangkap potensi-potensi itu,
kemudian kita kembangkan agar menjadi potensi yang lebih besar lagi gitu. Jadi Karang Taruna Jawa Tengah untuk mengakomodir itu, kemarin kita baru melaunching namanya Unit Teknis Badan Usaha Milik Karang Taruna atau BUMKT. Mungkin kemarin kita launching di Boyolali, teman-teman tahu. Nah, nanti follow up-nya adalah potensi-potensi teman-teman yang ada di wilayah. Kan mereka punya produk-produk nih. Tadi ada yang punya produk bawang goreng, ada punya produk lele bumbu kuning, ada produk batik, ada produk apa. Nah, dari Provinsi Jawa Tengah ini menangkap potensi-potensi itu untuk kita membantu mempromosikan, membantu mengenalkan, membantu memasarkan. Semoga produk ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, minimal kader Karang Taruna se-Jawa Tengah. Ya, kita promosikan, kita posting terus gitu kan, kawal agar dikenal lah gitu. Itu yang kita lakukan sebagai langkah konkret untuk menangkap potensi-potensi ini. Selain itu, kita mungkin nanti akan menyonding dengan dinas koperasi, dengan dinas perdagangan, agar produk kita ini juga bisa bersaing di pasaran, dan pasarnya juga akan semakin luas. Dan mungkin ada pendampingan untuk peningkatan dari sumber daya manusia teman-teman kader Karang Taruna. Berarti seperti yang kemarin di Boyolali itu terkait kopi itu juga keren juga nih Ketua. Oh iya, keren itu. Itu perlu nanti dipasarkan lagi, dipromosikan lagi, karena luar biasa. Itu potensi untuk tumbuh dan berkembangnya sangat besar. Berarti melihat dari potensi teman-teman ini, sayang kalau nggak dikawal bersama-sama gitu. Betul. Ini sangat Betul luar sekali. biasa ini. Kita kan muda, harus penuh dengan kreasi dan inovasi. Wih, keren. Iya, begitu. Cahman lah begitu. Cahnom. Iya. Sangat keren sekali. Jadi dari Mas Ananta sendiri, berarti ini punya tantangan terbesar ya di pengurusan Karang Taruna Jawa Tengah ini, punya tantangan besar untuk mengawal teman-teman Karang Taruna itu sendiri ya, berarti. Iya, tentu kami mengawal dan menyadarkan bahwa Karang Taruna ini salah satu wadah untuk pengabdian sebagai generasi muda. Orang ming wadah gue kumpul-kumpul, gue senang-senang, tapi ada wadah pengabdiannya di situ. Pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, Karang Taruna turun, gitu kan. Apalagi hari ini, Mas, itu masyarakat kita itu mengalami masalah yang sangat kompleks, dari ekonomi, ya, dari pekerjaan, ya, pekerjaan yang sekarang susah, banyak pengangguran, ya, daya belinya juga turun. Jadi kalau ibarat negara ini adalah seorang ibu yang memakai konde, maka kita sebagai generasi muda hiasilah ibu konde ibumu itu dengan bunga melati. Kamu punya bunga mawar, hiasilah kondenya dengan bunga mawar. Punya bunga kenanga, hiasilah konde ibumu dengan bunga kenanga. Artinya apa? Artinya bahwa negara ini, bangsa ini tidak menuntut generasi muda itu untuk menyerahkan maksimal secara total apa yang dia punya, tapi apa yang kita punya kita berikan kepada bangsa dan negara ini. Ya, misalnya Mas Iksan punya ide, gagasan bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi ini di Surakarta, ya sampaikan. Mas Iksan punya tenaga, ya sampaikan punya tenaga gitu. Kalau misalnya punya sedikit rezeki, ya sumbangkanlah rezeki itu pada orang yang membutuhkan. Ya itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan buat bangsa dan negara ini, tapi jangan berpikir apa yang kamu dapat dari bangsa dan negara, tapi lakukan yang terbaik. Begitu. Juga sama sebagai kader Karang Taruna, sebagai tugasnya sebagai ketua Karang Taruna Surakarta, lakukanlah tugasmu sebaik-baiknya menjadi ketua Karang Taruna Surakarta. Jangan pernah aku untuk apa ya ning Surakarta, wah aku untuk jabatan apa yang ya gitu. Enggak. Kita berbuat baik, ya mudah-mudahan kalau kita nanamnya baik, di kemudian hari pasti akan tumbuh hal yang baik. Saya yakin itu. Pasti Tuhan membalas dengan hal yang baik. Tapi kita jangan berpikir duluan, wah aku melu Karang Taruna ben entuk iki. Enggak. Kita lakukan tugas kita secara baik, secara job desk kita bidang apa, ya lakukan yang terbaik gitu. Berpikir aku untuk apa ya gitu. Duitku ingin metungnya aku kudu balik semuanya, enggak lah gitu. Berarti pertanyaan seperti itu
alangkah baiknya sekarang kita kembalikan ke kita ya. Iso opo aku tinggal Karang Taruna gitu Iya, untuk masyarakat juga gitu. Iya. Jadi memang hari ini tantangan terbesar Karang Taruna, kita memang harus turun ke masyarakat untuk mengabdikan ke masyarakat, karena tantangan hari ini juga masyarakat butuh Karang Taruna seperti itu. Butuh peran dari Karang Taruna. Wah, keren. Minimal dari lingkungan kita sekitar, nggak usah daki-daki sampai pusat, nggak usah, lingkungan sekitar kita saja. Sekitar kita dulu. Ada arisan kita kumpul, ada permasalahan kita kasih solusi dengan ide dan gagasan kita. Saya yakin generasi muda memiliki kelebihan dari ide dan gagasan, pemikiran itu pasti lebih besar daripada generasi-generasi tua atau sebelumnya. Punya tenaga yang lebih kuat, mungkin lebih kuat, maka harus dioptimalkan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Sangat menarik ini pembahasan kita pada malam hari ini. Ini mungkin kita beralih ke Mas Iksan dulu ini. Dengan program-program dari Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, Mas, apa program unggulan yang sedang ditonjolkan di Karang Taruna Kota Surakarta sendiri, Mas Iksan? Oke, untuk Karang Taruna Kota Surakarta, memang di tahun ini adalah tahun temu karya atau reorganisasi teman-teman di kecamatan. Oh, jadi yang pertama ini, awal tahun ini kan kita akan mereorganisasi semua kecamatan dulu. Setelah itu kita akan mengadakan pelatihan yang bisa berkesinambungan. Yang di era sekarang kan banyak teman-teman yang lulus, nganggur dan sebagainya. Pertama itu adalah problem juga pemuda di Kota Surakarta. Itu nanti akan kita adakan pelatihan yang nanti bisa berkelanjutan dan yang banyak diminati. Ya mungkin dari pelatihan kewirausahaan melalui medsos dan lain-lain. Dan juga kan era sekarang kan juga era digital, kan lebih populer usaha di bidang digital itu kan. Nanti bagaimana perkembangannya, nanti kami juga akan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Berarti nanti kedepannya juga mau menggali potensi teman-teman juga ini untuk berwirausaha juga, karena sangat disayangkan ketika pemuda itu lulus terus nganggur seperti itu nggih. Ya. Berarti ini memang sangat berkesinambungan ya dengan program-programnya Karang Taruna Jawa Tengah ini. Ini tadi Mas Iksan dari mana nih? Kok sepertinya tadi agak repot gitu dihubungi. Dari mana Mas Iksan tadi? Kalau tadi sore menemani Pak Ketua Provinsi Keren. di Hotel Haris tadi. Oh, iya. Anda wawancara Karang Taruna berprestasi, dan tadi setelah 8-an ke Kecamatan Serengan. Oh, di Serangan. Ya, pelantikan Karang Taruna Kecamatan Serengan. Oh, yang habis reor itu nggih. Ya. Berarti padat juga nggih, memang tahun-tahun ini Karang Taruna di Surakarta juga banyak agenda juga nggih, agenda besar dari Padat ya. Iya, dari reorganisasi kelurahan, terus Kaderisasi. habis ini kaderisasi kecamatan. Iya. Mas Iksan, bagaimana nih dari programnya Kota Surakarta itu di pengurus Karang Taruna Surakarta itu dalam menggali pemuda untuk aktif untuk berkarang taruna itu seperti apa? Nah, ini kebetulan kita akan mulai nanti di akhir Juli ini. Kita akan keliling ke kecamatan. Oh, okay. Selain menggali potensi teman-teman, juga di Kota Surakarta ini kan lagi fokus tentang penanganan sampah juga. Oh, iya. Sembari kita nanti keliling ke kecamatan-kecamatan, mengundang teman-teman di kelurahan, kita juga akan sosialisasi terkait penanganan sampah juga nanti. Jadi peran apa Karang Taruna yang bisa kita lakukan terkait penanganan sampah di kota? Seperti yang disampaikan Ketua Provinsi tadi, Ya. kita harus hadir. Gitu nggih, Ketum nggih. Iya, kita harus ada. Ya Allah. Untuk Mas Ananta ini, Iya. tantangan terbesar apa yang dihadapi Mas Ananta ketika menjadi Ketua Karang Taruna Provinsi hari ini? Ya, tantangannya hari ini mungkin umum ya, sama organisasi pemuda yang lainnya. Hari ini itu banyak generasi muda kita yang apatis terhadap masalah sosial,
terhadap organisasi, mereka cukup berinteraksi dengan gadgetnya tanpa harus berkomunikasi, tanpa harus berkumpul, tanpa harus berorganisasi. Jadi sangat susah untuk diajak kegiatan-kegiatan sosial. Ya solusinya apa? Solusinya yang pertama, ya kita tunjukkan bahwa Karang Taruna ya untuk memiliki kegiatan-kegiatan yang menarik buat generasi muda. Ya. Yang kedua, ada dua tipe pemuda, Mas. Yang pertama pemuda yang sudah sadar akan tugasnya sebagai generasi muda, di pundaknya punya tanggung jawab yang besar untuk meneruskan perjuangan bangsa. Ada juga pemuda yang cuek bebek, yang ini harus diajak. Iya, Maka yang ini harus kita ajak, kita rangkul, kita ajak, karena mereka kadang malu, nggak ada temannya lagi, kita ajak, kemudian kita gali nih, oh nih sukaannya apa nih, kesukaannya olahraga, ya kita adakanlah kegiatan olahraga untuk bisa mengakomodir potensi-potensi mereka, hobi mereka di organisasi Karang Taruna. Karang Taruna kan fleksibel, semua kegiatan ada di Karang Taruna. Banyak. Dan bisa dilakukan semua di Karang Taruna. Jadi nggak hanya monoton olahraga terus, seminar terus, pelatihan terus, enggak. Kan kita bervariasi sesuai dengan kebutuhan hari ini ya, kebutuhan masa kini. Biar pemuda itu juga, ternyata Karang Taruna bukan organisasi yang jadul ya, yang konon katanya cuma membantu Pak Kades, Pak Lurah, Bu Lurah, kegiatan-kegiatan di kelurahan atau desa menjadi sinoman gitu, setelah itu selesai. Enggak. Hari ini Karang Taruna keren, Mas. Iya. Kita menata jaringan, kita berorganisasi itu menata jaringan gitu, menata jaringan untuk 50, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Siapa tahu ke depan Mas Iksan jadi wali kota, ya nggak tahu kan, misteri. Iya, yang penting kan kita berkomunikasi, berorganisasi, membangun jaringan yang baik, mencari teman yang banyak ya, kita melakukan kerja-kerja nyata di masyarakat, itu salah satu prestasi buat investasi masa depan yang akan datang. Jadi lakukan yang terbaik hari ini, begitu Mas. Masya Allah, sangat luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Dengan banyak ilmu yang kita gali dari ketua provinsi ini, kehormatan bagi kami semua di Kota Surakarta bisa kehadiran Ketua Provinsi Jawa Tengah. Iya, saya juga apresiasi karena sama teman-teman Karang Taruna Surakarta yang terus berkarya dan bergerak. Saya lihat di sosmednya, saya lihat nih tadi Mas Iksan dari sini terus kaderisasi di kecamatan, dan saya juga apresiasi bahwa Karang Taruna Surakarta ini yang sudah melaksanakan, mensinergikan apa yang menjadi program Karang Taruna Jawa Tengah. Seperti Kata Media, karena Provinsi Jawa Tengah membentuk Kata Media, Surakarta juga sama. Dia jadi saling support, saling bersinergi, sehingga mengejawantahkan program Karang Provinsi Jawa Tengah di Surakarta. Ada Kata Media, kemudian nanti misalnya ada Karang Taruna Entrepreneur, mungkin nanti ada apa lagi, kalau kita kan ada Taruna Pesisir, ada Taruna Kartini, nah itu bisa dibentuk di Surakarta juga. Jadi saling berkesinambungan ya, di kabupaten ada, di provinsi ada, begitu. Berarti ternyata di Jawa Tengah itu banyak juga kayak Karang Taruna Pesisir, Karang Taruna Provinsi. Nah itu bisa dijelaskan kita kan yang di Solo belum tahu. Jadi akhir tahun 2025 kita membentuk unit teknis. Kalau di organisasi lain namanya sayap. Sayap. Kita ada 5, yaitu Taruna Kartini, itu gerakan perempuannya Karang Taruna, yang diketuai oleh Mbak Heni. Kemudian ada Katapreneur, Karang Taruna Entrepreneur, mewadahi teman-teman yang memiliki usaha, ya pengusahanya Karang Taruna lah. Yang ketiga ada Kata Media, itu menghimpun teman-teman yang suka jurnalistik, broadcasting, yang nanti akan menjadi corongnya Karang Taruna untuk mempublikasikan berita-berita kegiatan-kegiatan Karang Taruna di masyarakat, agar masyarakat tahu dan generasi mudanya pun tertarik masuk Karang Taruna. Kemudian yang keempat ada Taruna Pesisir, itu mewadahi teman-teman pemuda atau Karang Taruna yang berprofesi sebagai nelayan ya, kemudian ada perikanan, kemudian kita juga ada Taruna Tani yang menghimpun profesi pemuda atau Karang Taruna yang
berprofesi sebagai petani perkebunan. Nah itu di Taruna Tani. Nah kemudian baru kita launching satu lagi badan usaha milik Karang Taruna. Itu termasuk unit teknis. Ya itu dari unit teknis ekonomi ya. Unit ekonominya adalah BMKT. Nah yang menjadi catatan di sini Mas, kita membentuk itu mudah. Yang susah itu adalah merawat. Nah maka tugas saya yang berat itu bersama teman-teman adalah merawat sayap ini, unit teknis Karang Taruna 5 ini agar tetap eksis, tetap jalan, dia dengan menyusun program-programnya. Jadi kita harus terus kawal begitu. Nggak bisa kita bentuk pelantikan terus gaungnya luar biasa viral habis itu selesai ya. Ya itu bukan hal yang baik gitu. Yang susah adalah merawat. Maka kita harus merawat ini, menjaga ini agar tetap eksis. Ya dengan apa? Dengan mensondingkan ke beberapa dinas ya, pembina kita, kemudian bisa disinkronkan dengan program-program pemerintah. Ya biar tetap jalan begitu. Itu tugas berat kita gitu. Luar biasa gitu. Ternyata dari teman-teman di Jawa Tengah itu banyak potensi yang seperti itu tadi, Kartini, terus posisi, terus katapreneur dan lain-lain masih banyak lagi. Berarti itu memang banyak sebetulnya potensi-potensi yang dimiliki dari anggota-anggota Karang Taruna kita semua dari se-Jawa Tengah itu tadi. Iya, dengan harapan kalau kita jalannya cuma single garden gitu katakan, itu ya jalannya ya begitu aja, 80 terus. Tapi kok ditopang dengan 5 unit teknis ini, itu jalannya akan lebih kencang, ya kan? Double triple garden itu sampai kecepatannya luar biasa. Jadi harapannya eksistensi Karang Taruna lebih cepat dikenal, lebih cepat naik dengan adanya kegiatan semua berkegiatan. Ya dari Taruna Kartini, BUMKT, Badan Usaha Milik Karang Taruna, kemudian katapreneur berkegiatan semua, akhirnya kan Karang Taruna ini menjadi eksisnya luar biasa. Nah itu yang ide kita seperti itu gitu. Dan teman-teman yang tertarik mungkin masuk ke jurnalistik, masuklah Kata Media. Mau masuk gerakan perempuan ya masuklah Kartini. Jadi di Karang Taruna sudah ada wadahnya ini. Iya, itu macam-macam. Oh iya. Iya. Jadi ketika berkegiatan sudah tidak ada lagi alasan terpaksa. Yang belum ada ini pedal Mas. Oh pedal. Ya, grup pedal Karang Taruna belum ada. Nanti saya minta bendera saya untuk bikin pedal bersama. Iya. Sangat luar biasa. Ini ke Mas Iksan ini, Mas Iksan. Ini kan dari provinsi itu kan sangat luar biasa nih. Sudah memberikan wadah yang sangat luar biasa. Di Karang Taruna Surakarta sendiri, apakah sudah membentuk katapreneur dan Kata Media yang sudah saat ini sudah berjalan, itu apakah sudah mulai berjalan, Mas? Kalau di Surakarta ini yang baru berjalan adalah Kata Media. Untuk yang lainnya mungkin nanti proses. Kita juga masih belajar sama Ketua Ananta ini. Sama-sama belajar. Memang pengalaman beliau itu termasuk senior saya di Karang Taruna. Sama-sama belajar. Karena dulu juga pernah menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota Semarang. Iya. Dua periode. Sama Mas Iksan ya? Ini periode kedua juga Mas Iksan. Ini periode kedua. Iya. Berarti berarti tidak provinsi. Ya, dua periode sama karena 2 periode. Kita doakan bersama. Iya. Luar biasa sekali. Berarti memang ini yang mulai di Kota Solo baru Kata Media gitu. Iya. Dengar-dengar dari Karang Taruna sendiri juga mau baru mencoba ke katapreneurnya ini gitu. Ya, ini perlahan-lahan nanti sambil kita belajar memaksimalkan potensi dan menggali potensi teman-teman yang di tataran kelurahan, karena memang Karang Taruna itu basis masanya adalah di kelurahan Atau desa ya. Berarti sangat luar biasa. Kalau bicara Karang Taruna, saya dulu juga berangkat dari Karang Taruna RT, RW, terus naik sama kecamatan dan sekarang kasih kesempatan untuk belajar di Karang Taruna tingkat kota. Iya, mantap. Ini gini, ini kan ada ketua dari provinsi dan dari kota, mungkin
tadi kan kita kan ada live TikTok dulu Ketua. Itu banyak sekali titipan pesan dari teman-teman Karang Taruna yang ada di Surakarta itu untuk tolong bagi tipsnya, strateginya ini untuk bagaimana kita itu mudah merangkul teman-teman yang berada di wilayah desa maupun kelurahan. Nah ini mungkin nanti bisa dijawab dari Mas Ananta dan Mas Iksan ini. Monggo. Kalau saya ya minimal dari pribadi saya atau ketua kota Surakarta ini, dia bisa menunjukkan hal baik. Ya dia serawungan, murah senyum, ya kan. Kok sudah murah senyum kan enak tuh, orang kan wah Mas Happy nih murah senyum ya. Oh maka teman atau yang belum kenal kan wah sudah welcome nih gitu kan, akhirnya mau berkomunikasi. Ya itu dirangkul sudah. Kok saya begitu, saya ketemu teman-teman di kafe atau apa, sudah masuk organisasi belum? Ikut Karang Taruna. Oh ikut gitu, setelah ternyata kegiatannya asik ya gitu. Kemudian setelah mereka masuk ya kita kasih program-program yang sesuai dengan hobi mereka. Yang kedua, komunikasi itu harus terus terjalin Mas, nggak bisa komunikasi 1-2 kali selesai, nggak bisa. Kalau di kota Semarang dulu waktu saya menjadi ketua, setiap bulan saya ada pertemuan dari kelurahan ke kelurahan. Misalnya hari ini di kelurahan mana namanya Mas ini yang kota Solo misalnya, Kepatian. Nah, mungkin bulan depan di kelurahan yang lain, bergilir seluruh Karang Taruna kelurahan yang ada di kota Semarang itu kumpul di situ. Bisa kejamah semua gitu. Terus bagaimana logistiknya Mas Ananta atau pendanaannya? Ya semacam arisan, mereka cukup memberikan dana 5.000 untuk mengganti konsumsi dari tuan rumah. Dari situ, akhirnya di situ ikatan emosionalnya tumbuh, rasa memiliki organisasinya tumbuh. Kemudian ada plusnya juga atau bonusnya, itu mendapatkan jodoh juga sesama Karang Taruna. Wah itu banyak, terbukti di Karang Taruna Kota Semarang mendapat jodoh sama-sama kader Karang Taruna. Ini salah satu hal positif berorganisasi. Nah setelah itu ada ide dan gagasan, yuk ngadain kegiatan ini yuk gitu. Ayo saweran, tumpuan, udah ngadakan kegiatan. Jadi kegiatan itu jangan dipikir harus dari APBD, harus dari pemerintah. Enggak, kita juga bisa mandiri, menginisiasi, ya, menggerakkan teman-teman untuk bergotong royong mengadakan kegiatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Begitu, maka effortnya luar biasa Pak, sudah seperti itu. Belum saling merasa memilikinya besar, akhirnya ayo tumpuan gitu. Mau berapa harus tumpuan. Apalagi kalau sudah terbiasa merasa enaknya berorganisasi Karang Taruna, dia mau keluar berapapun ikhlas, nggak eman gitu. Bajunya pun dikasihin, gitu. Ibaratnya baju dikasihin buat ke organisasi ini gitu. Nah itu yang saya bangun. Terus tiap bulan konsisten. Mau yang datang sedikit banyak, konsisten kita adakan terus diposting gitu. Berarti peran media juga sangat penting ya. Oh iya, sebaik apapun panjenengan, sehebat apapun kegiatannya, kalau nggak dipublikasikan, ya juga teman-teman masyarakat juga nggak tahu. Ya Karang Taruna Surakarta kegiatan apa tuh? Turu apa? Padahal kegiatannya banyak. Lah aku nanya kata media itu Pak, mempublikasikan, menjadi corong, ya, menyampaikan. Nggak hanya kegiatan Karang Taruna, menyampaikan ide pendapat untuk pemerintah kota, ya nggak masalah juga. Saran Karang Taruna terhadap kebijakan ini A, B, C, begitu. Salah satu apa ya, penyambung lidah rakyat. Karang Taruna. Lewat Karang Taruna. Dari canom kok. Ya canom kan, gitu kan. Harus punya ide dan gagasan yang baik, yang cemerlang, yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di Surakarta misalnya. Begitu. Itu juara Pak. Wah, Surakarta gitu. Nggak cuma meneng tok, dolanan HP, waduh. 2045 Indonesia Mas, nggak akan terjadi. Cemas ya. Cemas. Bukan emas tapi Udah lah, teman-teman lihat masalah hari ini sangat kompleks. Gitu. Membutuhkan peran serta dari Karang Taruna. Jadi Karang Taruna tidak memang kegiatan sosial, tapi bisa memberikan pandangan, gagasan sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Kan begitu. Keren itu. Wah, berarti di Semarang zaman Mas Ananta itu juga luar biasa gitu. Selain kaderisasi organisasinya berjalan,
ada kaderisasi biologis juga itu. Oh iya. Dari Karang Taruna. Makanya sekarang anak-anak dia sudah pakai baju Karang Taruna. Oh itu kaderisasi sejak dini. Iya keren itu, kaderisasi sejak dini. Itu mereka berutang budi sama Karang Taruna, dapat jodoh di Karang Taruna. Ya. Dan akhirnya tidak akan meninggalkan Karang Taruna. Harus. Mengingat Kalau meninggalkan kualat. Nah mungkin ini untuk Mas Iksan sendiri, gimana Mas Iksan di Solo cara merangkulnya? Jangan-jangan Mas Iksan dulu dapat jodohnya di Karang Taruna juga. Iya. Kalau teman-teman Solo tuh juga ada seperti Oh itu. ada juga. Ya, kalau untuk Solo sendiri mungkin sarannya nanti teman-teman yang di kelurahan juga itu nanti kan kita bisa berkegiatan muter seperti yang disampaikan Mas Ananta. Memang kita programnya nanti ke depan kan kita akan rapat muter, kita ke antar kecamatan atau ke kelurahan-kelurahan ya. Dan di situ kita akan merangkul teman-teman yang di kelurahan. Memang di kota Surakarta ini dari 54 kelurahan yang memang benar-benar aktif itu 50% itu nggak ada sih, Terus separuh. separuh. Yang memang benar-benar aktif berkegiatan setiap rutin 1 bulan atau 2 bulan. Paling memang rata-rata setahunan lah kegiatan. Itu mungkin kita akan mencoba berdiskusi karena kebanyakan di era saya dulu waktu menjadi ketua kelurahan Iya. itu sama sekarang itu memang beda, karena memang dulu itu memang teman-teman berorganisasi memang dari kecintaan ya, tidak ada tendensi lain-lain. Terus di Solo itu lambat laun dari tahun berapa 2016 15 apa 16 setiap ada dari dinas undang rapat itu ada amplopnya Mas. Uang saku. Lah dari anak-anak muda sudah terbiasa seperti itu, kadang kalau tidak Ono juga ada juga ya. Itulah yang mungkin memang perkembangan zaman. Iya. Dan karena terlalu sering itu tadi stigma wah rapat ki enek sangune lah. Iya itu. Nah, itu. Ya. Tapi memang kita mencoba nanti kita akan terjun ke bawah. Kita akan merangkul teman-teman mungkin dimulai dari wilayahnya masing-masing, entah nanti keliling wedangan. Kalau di Solo kan kulturnya kultur wedangan. Oh, yang begitu pendekatannya dengan begitu. Sampai di Mas. gang-gang kampung-kampung itu ada wedangan di area kampung, dan mungkin banyak juga komunitas yang senengane nge-game itu cekelane HP tok nge-game, game online. Nah, mungkin nanti kita akan juga mendekati teman-teman seperti itu kan untuk merangkul biar mau bergabung ke Karang Taruna. Ya. Biasanya kalau orang-orang yang gamers itu biasanya kita ambil satu dari yang di apa ya kayak dituakan di situ. Nah, itu nanti anak buahnya biasanya ikut ya seperti itu kayak, karena di Solo itu memang ketua provinsi, jadi teman-teman itu cenderung kalau rapat itu biasanya kan memang dimintain saran itu diam, tapi ketika dia ajak nongkrong di seperti wedangan, di angkringan itu justru malah timbul ide-ide dan usulan-usulannya gitu. Jadi di Solo itu malah teman-teman itu kalau di luar forum itu nggak masih rata-rata malah keluar ide-ide dan gagasannya seperti Ya mungkin perlu diterapkan seperti itu cara pikirnya. Dengan tiap wilayah berbeda-beda ya. Bagaimana proses pendekatannya, bagaimana proses menggerakkannya. Jadi kayak tadi yang disampaikan Mas Ihsan bahwa di Surakarta ini baru 50% kelurahan yang terbentuk. Ya mungkin dari sering adanya pertemuan setiap bulan itu bisa menjadi resep atau snowball. Jadi semakin lama semakin buildingnya semakin besar. Nah itu teman-teman yang sudah sadar ini, yang sudah kumpul ini bisa membantu kelurahan-kelurahan yang belum terbentuk akhirnya dirembuk bareng, bareng, digarap bareng. Gitu caranya. Kalau di Semarang begitu, langsung disempuyung bareng, langsung ngomong sama Pak Lurahnya untuk segera membentuk. Itu sangat efektif waktu itu. Dan mungkin kalau kita jelaskan memang ya memang di Semarang pun atau dimanapun kalau ada acara biasanya pembina kita ada uang transportnya kan. Iya. Saya bilang sama teman-teman kalau mereka sudah merasa memiliki organisasi ini anggap aja itu bonus. Jadi APBD itu bonus sebenarnya gitu.
yang jelas kita harus berkegiatan dulu dengan potensi-potensi kita, dengan jaringan kita tunjukkan gitu. Kalau kita bisa bergerak tanpa APBD, kalau ada APBD itu bonus, terima kasih gitu. Tapi jangan sampai kita sebagai cahnom hanya menengadahkan tangan, jaluk ngambil laku. Enggak Pak, kita harus gerak dulu gitu, gerak ya kan, kita pasti bisa menunjukkan eksistensinya dulu, tunjukkan prestasi, itu pasti akan banyak yang datang kepada Karang Taruna Surakarta. Amin. Entah itu tawarannya sponsor, entah tawarannya posisi atau apa, itu akan datang sendiri kok, yakin lah gitu. Berarti memang luar biasa ini obrolan kita pada malam hari ini. Berarti ini semakin mengerucut ya Ketua, bahwasanya pemuda hari ini memang harus gerak, memang harus mandiri, tidak mengandalkan anggaran-anggaran yang mungkin itu dari pemerintah atau dari mana gitu. Berarti harus melakukan tindakan. Iya, kalau ada anggaran itu anggap aja sebuah bonus. Ya untuk apa, stimulan kita, penyemangat kita. Tapi kan kita harus tetap bergerak gitu, jangan terus menunggu itu baru bergerak, ya organisasinya mati Pak gitu. Jadi tugas berat sebagai ketua itu harus menjadi apa, menjadi motor, menjadi penggerak gitu. Kepala lokomotifnya ini gerbong nih. Nah, lokomotifnya macet ya semua macet. Jadi lokomotifnya harus punya inovasi, harus gerak, harus progresif, ya kan, harus tahan banting, begitu. Berarti itu tadi semua yang dibentuk dari provinsi seperti sayap-sayap itu nanti yang akan kiranya menjawab menjawab tantangan isu pengangguran seperti itu ya Ketua. Jadi untuk berinovasi dan berkembang seperti itu berarti. Iya, kita harap dengan adanya jejaring itu ya tidak ada lagi pemuda yang menganggur. Teman-teman ini bisa mengangkat teman-temannya yang hari ini belum dapat kerjaan atau dipecat dari pekerjaan, ya bisa diakomodir dengan teman-teman yang memiliki usaha. Di Kata Permata kan pasti teman-teman yang punya usaha. Di Taruna Pesisir juga banyak yang pengusaha perikanan, terus garam. Itu bisa mengakomodir teman-teman yang pengangguran itu. Asalkan dia profesional. Ojo sing ngerti sing duwe kancane terus enak-enakan. Itu juga salah juga. Kadang kan gitu. Iya. Wah, bosnya kanca gua santai. Tak tinggal ngose anak ninggal terus ya. Ini salah juga, Pak. Harus profesional. Kok sudah di tempat kerja kita harus profesional. Begitu. Ya ini berarti memang program-program dari Karangtara Provinsi itu sebenarnya sudah luar biasa. Tinggal kita yang ada di wilayah ini mau berkembang lewat mana gitu ya Ketua. Udah ada sayap-sayap, kita tinggal mau masuk di mana dan nanti untuk berkembang menjawab tantangan era sekarang seperti itu kan. Ya, semoga semangatnya Provinsi Jawa Tengah ini, karena Provinsi Jawa Tengah ini bisa dimodifikasi, bisa diadopsi di kabupaten kota se-Jawa Tengah. Oh, Kabupaten Jawa Tengah sudah berjalan nih. Teman-teman provinsi, kota-kabupaten kita juga harus berjalan begitu dengan kegiatan-kegiatan ya minimal rapat rutin dulu begitu. Nggak usah yang lama dulu, rujakan dulu, kumpul-kumpul dulu, pegangan dulu. Di situ nanti akan tercetus ide dan gagasan yang luar biasa. Kita juga nanti di 2027 sudah memikirkan, oke, sudah kita udah bergerak nih, sudah kasih kegiatan nih. Nah, bagaimana di 2027 kalau Provinsi Jawa Tengah ini bisa menguatkan lagi? Nanti ada program penguatan organisasi. Saya akan keliling di 35 kabupaten kota nanti. Di situ akan nanti ada sosialisasi Permensos, ada manajemen organisasi agar lebih kuat lagi Karang Taruna nih. Jadi organisasi yang benar-benar organisasi yang keren, organisasi yang matang. Gitu kan masih ada nih kabupaten melakukan kegiatan temu karya misalnya. Itu kan cuman asal-asalan. Kadang cuman kabupaten tapi kayak setingkat desa. Asal-asalan kan beda tahapannya. Seremoninya itu kan berbeda juga. Maka tahun 2027 harapan saya nanti ada penguatan organisasi di setiap kabupaten kota biar lebih keren lagi. Siap, sangat luar biasa sekali. Nah ini lanjut nih untuk Mas Sananta dan Mas Iksan ini karena sangat ini mumpung tamunya luar biasa ini kita kulik ini untuk kita belajar bersama
gimana sih Mas caranya menjawab pertanyaan anak muda sekarang yang menganggap organisasi Karang Taruna itu kurang menarik? Jadi gimana nih ben teman-teman itu supaya tetap ikut itu didorong seperti apa? Ya, kalau saya sih ya kita tunjukkan dengan program dan kegiatan kita yang menarik buat mereka. Kalau mereka sudah melihat dengan sendirinya, mereka otomatis juga akan gabung kok. Dan di Provinsi Jawa Tengah ini izin banyak sekali teman-teman yang ingin gabung ke Provinsi Jawa Tengah, ke Karang Taruna Jawa Tengah. Mas aku aktif di Karang Taruna Jawa Tengah ya, banyak sekali. Ya nggak tahu karena programnya atau apanya, yang jelas pengen masuk. Itu dengan kegiatan yang menarik. Yang kedua memang harus kita ajak, kita rangkul, yang seperti saya sampaikan tadi. Kita ajak, kemudian kita berikan informasi, kita didik, kita bimbing, ya dia agar dia merasa memiliki organisasi ini, mencintai organisasi ini, begitu. Keren sekali. Ini nggak terasa juga waktu obrolan ini juga udah semakin lama juga, dan ini masuk menginjak sesi yang terakhir. Mungkin ada pesan-pesan apa yang ingin disampaikan Mas Ananta untuk tentunya untuk Karang Taruna Kota Surakarta, se-Kota Surakarta ini, monggo seperti apa itu? Halo teman-teman Karang Taruna se-Kota Surakarta, terus semangat dan berkarya untuk bangsa dan negara. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Keren sekali. Karang Taruna jaya. Jaya. Mungkin untuk Mas Iksan, pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di kecamatan, di kelurahan seperti apa, Mas? Ya, kalau saya mengutip perkataan Mas Ananta yang dulu, anak muda pantang tidak berbuat apa-apa. Iya. Jadi kita sebagai anak muda, kita harus peka terhadap masalah sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena anak muda masa tinggal diam di rumah. Anak muda harus semangat, berkreasi dan berinovasi agar tidak menjadi pemuda yang gapuk. Sangat luar biasa sekali. Jadi akhirnya sesi sharing ini pada malam hari ini sudah selesai. Kami dari tim Kata Media Kota Surakarta mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. Ketua Karang Provinsi Jawa Tengah, dan terima kasih juga untuk Ketua Karang Kota Surakarta. Mohon maaf apabila kami dalam penyambutan dan kami dalam membawakan acara pada malam hari ini masih memiliki kekurangan-kekurangan yang sangat luar biasa. Mohon bimbingannya. Siap. Oke. Terus semangat pokoknya. Mungkin itu sesi akhir dari podcast kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak dari live TikTok Karang Taruna Surakarta dan YouTube. Terima kasih. Saya Afriza, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara pada malam hari ini memiliki kekurangan dan kekilafan. Dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.